Halo Sobat Interested, balik lagi di channel YouTube Interested. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita kembali lagi di sesi belajar bahasa Inggris bersama Kak Bea. Tapi sebelumnya, kalian harus subscribe channel Interested dulu ya, channel YouTube Interested, dan juga jangan lupa untuk add Instagram Interested di interest.education. Nah, kalau semuanya udah subscribe channel ini, ayo kita simak materi dari KBA di hari Selasa ini. Silakan KBA. Thank you. Sip. Thank you Mbak Aski. Halo teman-teman semua, selamat datang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah, untuk hari ini kita membahas sedikit tentang have you ever? Yes, I have ever. Nah, mungkin teman-teman pernah atau sering mendengar pertanyaan seperti itu, gitu ya, seperti have you ever? Dan mungkin juga sering mendengar jawabannya misalnya yes, I have. Nah, tapi yang mau kita ulas sedikit di pembahasan kali ini adalah kalau kita dapat pertanyaan seperti have you ever, yaitu yang artinya pernahkah Anda melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, apakah kita menjawabnya seperti yes, I have ever atau yang lain gitu ya. Jadi kita akan lihat apakah jawaban yes, I have ever ini merupakan jawaban yang benar gitu ya secara tata bahasa Inggrisnya atau bukan. Oke, next slide. Sip. Oke. Jadi ternyata teman-teman, ini merupakan salah satu kesalahan yang umum terjadi juga gitu ya. Jadi ketika kita mau bilang, ya saya pernah gitu ya, saya pernah melakukan sesuatu, pergi ke suatu tempat dan sebagainya, atau saya pernah aja tanpa ya di depan, ternyata teman-teman kita tidak menggunakan kata ever. Karena kata ever ini artinya bukan pernah, tapi artinya at any point in our lifetime. Itu ya, jadi artinya bukan pernah, tapi artinya at any point in our lifetime. Jadi dia lebih semacam time marker atau keterangan waktu gitu, tapi bukan kata kerja dalam kalimat tersebut. Jadi teman-teman kalau nanti ditanya sama orang, apakah Anda pernah gitu ya, atau pernahkah kamu melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat dan ditanyanya have you ever been to some place atau have you ever done this or that? Kita jawabnya yes, I have. Cukup seperti itu tanpa kata ever. Atau kalau memang belum pernah, kita langsung aja bilang no, I haven't. No, I haven't atau no, I have not atau no, I've never been there before. No, I've never done that before. Tapi sederhananya sih seperti ini gitu. Oke, next slide. Nah, ini aku mau kasih beberapa contoh aja buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan have you ever atau tanpa ever pun bisa ya teman-teman. Jadi tidak harus selalu ada kata ever. Karena toh ever ini adalah keterangan waktu gitu ya. Keterangan waktu dia merupakan keterangan tambahan, ada atau tidak nggak terlalu masalah, tapi kalau mau pakai itu berarti kita ya memang menekankan aja gitu ya, lebih ada penekanan gitu. Oke, ini aku kasih contoh teman-teman dari pertanyaannya sampai contoh jawabannya dengan memberikan contoh pronunciation atau pelafalan yang tepat. Dan karena itu, kalau teman-teman mau coba mempelajari atau mencoba berlatih sendiri, teman-teman nanti bisa menonton ulang video ini dengan dengan pengaturan kecepatan atau speed yang diperlambat. Gitu. Oke? Siap ya untuk yang pertama? Have you ever watched a theater? Yes, I have. I watched The Curious Incident of the Dog in the nighttime. Gosh, it was really, really good. I think the crew made excellent use of the lighting, sound, and special effects. I thoroughly enjoyed it. Atau kalau misalnya mau bilang belum pernah nih gitu ya atau nggak pernah, kita bisa jawab, nah, I haven't. It's not my thing. I don't like watching live performances. I prefer watching films at the cinema.
Oke, teman-teman, nanti silahkan kalau teman-teman mau coba, bisa diulang dengan kecepatan yang diperlambat. Next example. Oke, ini contoh yang kedua tentang hiking. Kalau misalnya kita pernah nggak sih pergi hiking gitu ya, atau mendaki suatu gunung. So, have you ever gone hiking? Kalau ya, kita bisa jawab, oh yeah, I have. In fact, I love hiking so much. My favorite trip is when I went hiking up Mount Semeru last year. Atau kalau belum pernah, kita bisa jawab, nope, I've never gone hiking before. I love the outdoors, but I guess I just haven't really gotten the chance to go hiking somewhere. I would love to though. It sounds exciting. Oke, nanti silahkan diulang dengan kecepatan yang diperlambat. Next example. And this one is the last one. Kalau misalnya nih kita ditanya atau mau nanya sama teman, pernah nggak sih masuk TV gitu ya atau muncul di TV? So, have you ever been on TV? Kalau pernah, kita bisa jawab, yep, I have. It was when I was in a singing competition when I was a kid. I didn't win though, but it was a great experience nonetheless. I learned a lot and made some good friends along the way. Atau kalau belum pernah, kita bisa bilang, no, I haven't been on TV. It would be a great honor for me though, if I could get to be on TV. For a good reason, of course. Alright, teman-teman, sekian dulu. Nantikan lebih banyak lagi contoh pertanyaan, contoh jawaban, dan juga materi-materi dengan topik yang beragam selanjutnya di YouTube channel Interested dan juga di Instagram Interested. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke? And for further information, teman-teman, kami tidak hanya menyediakan kelas persiapan bahasa Inggris untuk General English, IELTS, dan TOEFL ITP, tapi kami juga menyediakan layanan pendaftaran ke kampus-kampus di luar negeri dan juga konsultasinya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silahkan kontak kami. Mungkin paling gampang di Instagram @interestededucation, just send us a direct message, atau bisa juga email ke kami di contact@interestedu.com. Tapi kalau teman-teman mau mampir langsung, bisa datang ke kantor kami di Kebayoran Arcade 2, Blok B17 di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren. Oke, terima kasih banyak Mbak Aski. I'm giving this back to you. Thank you very much, Kak Bea. Seperti biasa ya, materinya sangat bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dipraktis di rumah ya Kak ya, biar makin fluent dan makin jago Inggrisnya kayak Kak Bea. Oke, sampai sini dulu sesi YouTube kita hari ini. Semoga teman-teman dapat pelajaran yang baru lagi di setiap videonya. Oke, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan Instagram interest.education and keep interested. Bye.